Selamat datang kembali di materi fisika dasar. Kita akan lanjut materinya ke bagian vektor untuk menjelaskan tentang bagaimana besaran fisis itu direpresentasikan. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa besaran fisis itu bisa didefinisikan sebagai berapa nilainya dengan unit apa atau satuan apa. Gitu. Contohnya ini berapa tingginya, misalkan 10 meter tinggi dari benderanya misalkan. Lalu temperatur dari sup ini misalkan berapa derajat misalkan, atau kecepatan dari mobil ini ketika melewat itu berapa, massa juga massa dari apel ini berapa gitu. Nah, besaran fisis ini bisa digambarkan dalam dua buah tipe, yaitu yang pertama yang disebut dengan skalar, yang kedua itu adalah vektor. Jadi kalau skalar ini definisinya adalah besaran yang dapat dinyatakan dengan tepat oleh sebuah bilangan dan satuannya. Jadi kalau misalkan tepat nilainya itu misalkan masanya adalah 1 kilogram, jadi ya satuannya kilogram gitu. Jadi tepat dengan nilai itu saja sudah cukup, kita tidak perlu lagi menambahkan misalkan masanya itu 1 kilogram ke arah bawah tapi 5 kg ke arah kanan misalkan, seperti itu tidak mungkin terjadi. Sehingga untuk beberapa sifat fisis kita hanya perlu nilainya saja, tidak perlu ke arah mananya. Nah, untuk menjelaskan sesuatu yang butuh arah, kita menggunakan vektor. Jadi sebuah besaran fisis ini arahnya kemana, jadi bukan hanya berapa nilainya saja, tapi ada arahnya kemana nilai itu. Salah satu contohnya itu adalah kecepatan, percepatan, gaya gitu. Jadi contohnya kalau mobil melewati dengan misalnya melintasi kita dengan kecepatan berapa, lalu arahnya kemana, ke kanan kita atau ke kiri kita atau kemana gitu. Percepatan juga sama, misalkan ada sebuah mobil di depan kita tiba-tiba ngerem, berarti percepatannya dikurangi sehingga sampai akhirnya berhenti gitu. Jadi arah pengurangan kecepatannya itu berapa sih? Yaitu percepatannya. Gaya juga. Kalau misalkan tangan saya didorong, ya tentunya ada arahnya, bisa arahnya dari sini atau dari atas dan seterusnya. Untuk mendefinisikan vektor, yang membedakan itu adalah ada sebuah tanda panah di atasnya, di topinya itu, atau si variabelnya itu dibuat bold atau tebal seperti ini. Jadi ini kan tidak tebal, sedangkan yang di sini tebal seperti itu. Jadi ini bisa digunakan tergantung dengan biasanya kalau yang mengajarnya siapa, lebih sukanya apa, atau kita lebih sukanya yang mana yang lebih mudah untuk dituliskan seperti itu. Nah, untuk menggambarkan vektor, kita bisa mengumpamakan kita memiliki sebuah partikel yang bergerak dengan arah tertentu, yaitu arahnya A gitu, dengan kondisi vektor. Nah, misalkan si vektor ini bergeraknya itu dengan sudut tertentu seperti ini, maka kalau kita ingin menggambarkan dia menjadi sebuah vektor, kita perlu mengubah ke dalam komponen sumbu X dan komponen sumbu Y-nya seperti ini. Nah, untuk mengubah menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y, kita hanya perlu mengetahui ya nilai dari si A-nya ini besarnya dari titik ini ke sini itu berapa, lalu sudutnya berapa nih gitu. Jadi nanti untuk komponen X itu jadi A dikalikan cos theta-nya, sedangkan untuk yang komponen Y itu adalah A dikalikan sin theta-nya. Nanti kita dapatkan komponen AX dan AY. Lalu kita kumpulkan, nanti vektor A itu adalah komponen X-nya itu berapa, dengan unit pada sumbu X itu I, pakai topi seperti segitiga gitu. Lalu ditambahkan komponen Y-nya dengan unit sumbu Y, yaitu yang menggunakan topi juga seperti ini. Ini menggambarkan bahwa vektor dari A itu bergerak atau arahnya itu adalah AX pada sumbu X dan AY pada sumbu Y, seperti itu. Nah, untuk I dan J ini disebut dengan unit atau satuan dari vektornya itu. Nanti kita bisa
ubah ke dalam vektor yang nyatanya di besaran fisis. Tapi kalau untuk secara matematik biasanya digambarkan dengan I, J, dan K kalau untuk ada sumbu Z-nya. Seperti itu. Nah ini unit dan satuan vektor kalau misalkan untuk hanya satu dimensi saja berarti nanti hanya yang I saja. Kalau untuk yang dua dimensi berarti ada I dan J. Untuk yang tiga dimensi bisa I, J, K. Dan kalau yang N dimensi kalau dibutuhkan secara matematik mungkin dibuat sampai 100 dimensi itu nanti ya ininya biasanya elemen ke-1, elemen kedua, dan elemen sampai ke elemen ke N. Ini titik-titik itu maksudnya sampai dengan gitu. Jadi kalau misalkan ada 5 ini jadi ada A1, A2, A3, A4 sampai A5 N-nya itu. Ini bisa dituliskan dengan topi yang bentuknya seperti segitiga ke atas ini atau kita buat bold juga sama. Jadi ini bergantung kebutuhannya. Nanti ininya juga kalau misalkan menggunakan bold tentunya ini harusnya bold juga gitu. Ini salah ketik. Nah, kadangkala kita sudah mendapatkan nilai dari si komponen X dan Y-nya gitu. Lalu kita ingin mendapatkan kira-kira vektornya itu besarnya itu berapa sih dan sudutnya berapa. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita lakukan, bisa kita cari gitu. Untuk dapatkan nilai besar dari A ini dibuat absolut supaya nilainya positif. Itu adalah akar dari komponen A dikuadratkan ditambahkan komponen Y dikuadratkan. Jadi nanti kita akan mendapatkan nilai A yang positif. Karena ya besar itu biasanya ditandakan oleh positif kalau untuk yang vektor. Nanti arahnya itu bisa ditentukan lagi. Kalau untuk menentukan si sudutnya itu kita bisa dapatkan dari hubungan ini. Jadi tangen theta itu adalah komponen Y dari A dan komponen X dari A itu dibagikan. Lalu nanti tetanya itu bisa didapatkan bahwa theta sama dengan arcus tangen dari AY dibagi AX seperti itu. Nanti berapa nilainya, berapa derajat, seperti itu. Nah, untuk yang A ini kadang kita menulisnya menggunakan ya siku, bukan siku, ya bar seperti ini untuk menandakan absolut nilainya itu selalu positif. Tapi kadang kita juga tidak menuliskannya hanya A saja, tapi itu tidak masalah. Seperti itu. Ini salah satu contohnya kalau misalkan diketahui si vektor A ini besarnya A-nya itu 10, lalu sudutnya itu 30 derajat. Tentukan nilai vektor dari si A. Ini nanti karena hubungan dari A itu adalah ada sumbunya hanya X dan Y, maka nanti AX unit sumbu X dan AY unit sumbu Y-nya. Nanti AX-nya itu adalah A dikalikan cos theta, nilainya dimasukkan, cos theta berapa, akhirnya AX itu 5 akar 3. Sama halnya untuk yang Y, itu yang bedanya hanya sin theta-nya saja. Sin theta itu setengah, dikalikan 10 jadi 5. Jadi nanti akhirnya vektor dari A itu adalah 5 akar 3 pada sumbu X dan 5 pada sumbu Y-nya. Seperti itu contohnya. Nah, kalau kita berhubungan dengan pergerakan atau displacement atau ya pergeseran gitu ya, kita bisa membuat garis lurus, misalkan si partikel ini itu bergerak dari titik A ke titik B. Kita bisa hubungkan garisnya seperti ini gitu, dengan garis dengan arahnya kemana gitu. Nah, ini disebut dengan pergeseran. Nah, ini tidak sama dengan lintasan yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mengukur awal sampai akhir itu pergeseran, tapi kalau lintasan bisa banyak hal yang dilewati oleh si partikel ini. Bisa jadi mengikuti garis yang biru atau yang ungu atau yang hijau. Seperti itu. Jadi perlu ditekankan juga bahwa pergeseran dan lintasan itu tidak sama. Kecuali kalau kita mengamatinya sangat kecil gitu. Jadi misalkan posisi A sampai B-nya di dekat sini, itu kemungkinan nanti arah lintasan dan pergeseran itu hampir mendekati. Tapi kalau misalkan ternyata jaraknya sangat jauh, yang diamatinya itu biasanya suka berbeda gitu. Jadi cirinya itu dari pergeseran itu adalah panjang dan arahnya saja gitu. Kita tidak perlu memikirkan
perubahan arahnya dari waktu ke waktu. Seperti itu. Nah, untuk ketika kita berhubungan dengan pergeseran yang terjadi bukan hanya sekali gitu, dari A ke B lalu ke C, itu kita bisa jumlahkan pergeserannya itu menjadi resultannya, itu jumlahnya, yaitu langsung dari A ke C gitu. Nah, untuk kasus yang ini karena dia memiliki arah, kita tidak bisa langsung nilai dari AC itu adalah AB ditambah BC. Tidak bisa seperti aljabar biasa. Kita perlu perlakuan khusus karena kita berhubungan dengan komponen sumbu X dan komponen sumbu Y yang diperlakukan secara terpisah. Jadi nanti kita perlu membuat vektor dari AC, ya resultannya itu adalah jumlah dari vektor dari AB dan ditambahkan vektor dari BC seperti ini. Nah, nanti kita bisa uraikan masing-masing AB itu adalah AB komponen X-nya dan Y-nya berapa, untuk yang BC komponen X dan Y-nya berapa, dan ketika dijumlahkan itu nanti komponen X-nya saja itu yang ABX dan BCX, dan untuk yang komponen Y-nya saja itu adalah ya dari AB bagian Y-nya dan BC bagian Y-nya, seperti itu. Baru bisa kita dapatkan bahwa AC itu berapa pada sumbu X-nya dan dan berapa pada sumbu Y-nya, seperti itu. Nah, untuk menjumlahkan vektor itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah penjumlahan secara grafis. Ini biasanya digunakan untuk mensketsa saja. Kira-kira kalau kita punya ya arah-arah vektor kemana, nanti kita jumlahkan secara garis saja. Akhirnya nanti resultannya seperti apa. Nah, yang kedua itu cara penjumlahan secara analitik. Jadi kita menggunakan angka, kita tidak butuh lagi si sketsanya, tapi kita langsung ke angkanya berapa dan kita mendapatkan nilai terakhirnya yang akurat gitu. Jadi kalau sketsa biasanya hanya untuk menggambarkan saja, sedangkan untuk yang analitik ini untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya secara akurat. Kita mulai dulu dari penjumlahan secara grafis. Misalkan kita punya vektor A seperti ini, lalu ditambahkan vektor B seperti ini, maka resultannya itu adalah A plus B seperti ini, yang sudah sebelumnya dibahas seperti itu. Nah, ini disebut dengan metode segitiga, karena bentuknya memang seperti segitiga. Jadi, vektor A lalu dihubungkan dengan vektor B dari titik terakhirnya, dan kita mendapatkan posisi akhirnya, seperti itu. Kita bisa tarik dari posisi awal sampai posisi akhirnya saja itu sebagai resultan. Tapi ada kalanya kita bukan hanya memiliki komponen AB saja gitu, tapi bisa ABC, D, dan seterusnya sampai, kalau di sini sampai E, itu nanti ya dijumlahkannya itu tetap dari posisi awal sampai akhir yang A ini digunakan untuk arah B-nya, nanti akhir yang B ini digunakan untuk C-nya, akhir yang C ini digunakan untuk D-nya, dan seterusnya sampai E, sehingga kita dapatkan resultannya itu dari posisi awal sampai akhir adalah R. Nanti kita bisa jumlahkan semuanya itu A, B, C, D sampai E, ya dijumlahkan secara matematik seperti biasa saja. Nah, ini disebut dengan metode poligon, karena bentuknya sudah tidak segitiga lagi, karena banyak komponennya, jadi banyak gitu poligon itu, banyak bentuknya, banyak gitu, bermacam-macam. Jadi jika dibandingkan dengan metode segitiga itu ya hanya dua vektor saja dan ditotalkan jumlahnya. Dan kuncinya itu adalah untuk metode poligon dan metode segitiga itu adalah melanjutkan dari posisi akhir vektor sebelumnya. Selalu dilanjutkan dari posisi akhir sebelumnya untuk menambahkan seperti itu. Nah, ada satu lagi cara, yaitu disebut dengan metode jajaran genjang. Metode jajaran genjang ini kita tidak lagi menghubungkan dari posisi akhir dari si A ini, tapi dari awal posisi titik 0,0. Jadi si B-nya ini tidak disambungkan dari akhir A ini, tapi ditarik garis lurus dari garis arahnya itu dari posisi 0,0-nya lagi. Dengan menggunakan ini kita tetap mendapatkan resultan yang sama arahnya, hanya saja
tekniknya yang berbeda, yaitu teknik jajaran genjang, karena ini bentuknya seperti jajaran genjang seperti itu. Nah, jajaran genjang ini untuk menambahkan kalau misalkan ada komponen lain itu yang C, itu nanti kita tinggal buat lagi jajaran genjang di sebelah sini sehingga kita dapatkan resultan yang terakhirnya, itu A plus B plus C seperti itu. Dan ini ada resultan yang terakhirnya. Salah satu masalah dari penjumlahan secara grafis ini adalah dia tidak akurat. Dia bisa menggambarkan arah-arah dari vektornya, tapi berapa nilainya itu tidak akurat, sehingga kita butuh penjumlahan secara analitik. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas, bahwa di penjumlahan analitik kita perlu membagi komponen dari si vektor itu menjadi komponen X-nya dan komponen Y-nya kalau dua dimensi. Sehingga kalau kita ingin menjumlahkan vektor A dan vektor B seperti ini, kita perlu membagi komponen X-nya berapa, komponen Y-nya berapa, yang B-nya juga sama, komponen X-nya berapa dan komponen Y-nya berapa. Nanti kita dapatkan vektor A itu nilai vektornya berapa, B-nya juga berapa, dan kita bisa jumlahkan resultan dari A dan B ini adalah komponen X-nya dijumlahkan semua dari A dan B, dan komponen Y-nya semua dijumlahkan dari AY dan BY, seperti ini. Jadi ini hanya X-nya saja, dan ini hanya Y-nya saja, seperti itu. Nah, untuk perkalian vektor, itu ada dua buah cara. Yang pertama disebut dengan dot product, karena berhubungan dengan titik di sini, caranya itu A titik B, jadi disebut dengan dot product. Dan yang kedua itu disebut dengan cross product, karena ini kali, jadi disebut dengan cross product. Nah, yang membedakan antara dot product dan cross product itu adalah yang pertama, dot product itu mengalihkan secara langsung setiap komponennya. Jadi kalau A dot B itu, maka A komponen X dikalikan B komponen X ditambahkan A komponen Y dan B komponen Y gitu. Jadi masing-masing komponen dikalikan secara langsung. Kalau misalnya dibalikan, ya hasilnya tetap sama saja, karena B dot A itu nanti yang berbeda itu hanya posisinya saja. Tapi kalau sudah dikalikan ini A komponen X, B komponen X ini akan tetap sama nilainya. Sehingga nanti kalau misalkan ada dua buah operasi matematik, operasi dot itu, A dot B itu nilainya akan sama dengan B dot A, seperti itu. Untuk kasus misalkan untuk yang 3 dimensi, nanti kita hanya perlu menambahkan komponen Z-nya, K-nya, dan untuk yang B-nya juga sama untuk K-nya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa maksud dari si perkalian dot product ini gitu. Nah, untuk menggambarkan itu kita perlu menggambarkan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya vektor A seperti ini dikalikan dot product terhadap B dengan sudut tertentu, maka maksudnya adalah kita mengalihkan si vektor B ini yang hanya arahnya itu sama dengan si vektor A ini, itu berapa gitu. Jadi kita perlu mentransformasikan dulu si B ini terhadap sudut ini sehingga nanti sama dengan sejajar dengan si vektor A ini. Jadi nanti si B yang sejajar dengan A itu adalah nilai B-nya berapa dikalikan cos theta. Lalu nanti kita bisa kalikan langsung nilai A-nya itu berapa dikalikan B cos theta. Dan ini kita bisa dapatkan si vektor perkalian vektor, yaitu arah dari maksudnya komponen dari B yang sejajar dengan si A itu kira-kira berapa gitu, nanti dikalikan berapa nilainya. Nah, jadi kalau misalkan si A-nya itu benar-benar tegak lurus terhadap B, maka ketika A dot B itu nanti cos theta-nya kan 0, jadi nanti sama dengan A dikalikan B. Cos theta 0 itu sama dengan 1, jadi nanti B cos theta itu B kali 1, jadi sama dengan A kali B saja. Tapi kalau si A dan B ini tegak lurus, nanti cos theta-nya itu 90 derajat, itu nilainya 0. Jadi nanti A dot B itu nilainya 0. Jadi tujuan dari dot product ini adalah untuk melihat
seberapa sejajar atau komponen yang sejajar terhadap suatu vektor itu berapa sih gitu, untuk melihat itu. Nah, untuk mendapatkan nilai sudut juga kita bisa dapatkan dari ya ini. Jadi cos theta ini kan bisa digunakan untuk mendapatkan nilai tetanya berapa. Nanti AB-nya itu menjadi sebagai pembagi di bawah ini. Jadi cos theta sama dengan vektor A dot B dibagi besar A dan B. Ini nanti kita dapatkan cos tetanya, dan nanti tetanya itu sama dengan arcus cos. Dan didapatkan nilai tetanya berapa, seperti itu. Nah, karena ketika dibalikan sebetulnya sama nilainya, tapi secara fisisnya dan maknanya itu sebetulnya beda gitu. Jadi kalau misalkan B dot A itu berarti si vektor A ini ditransformasikan sejajar dengan si vektor B, nanti dapatkan A cos theta, nanti jadi B kalikan A cos theta. Walaupun nilainya akan sama, tapi maksudnya itu akan berbeda gitu. Sekarang kita lanjut ke cross product. Kita memiliki dua buah vektor lagi sama. Kalau kita crosskan itu nanti sama dengan seperti ini. Jadi ada matriks komponen I, J, dan K, dimana nanti awalnya ini adalah untuk yang komponen A semua, ini komponen B semua, dikalikan gitu. Nah, untuk operasi cross ini kita perlu melakukan sebuah trik khusus gitu. Jadi komponen I itu ditentukan oleh komponen Y dan Z-nya saja gitu. Jadi nanti kita bisa tuliskan seperti ini gitu. Matriks dari A dan B bagian Y dan Z-nya saja itu komponen sumbu X-nya. Lalu untuk yang komponen sumbu Y-nya itu yang di luar dari si Y. Jadi X dan Z. Nanti X dan Z-nya seperti ini, dan seterusnya untuk yang K itu selain K-nya atau selain Z-nya berarti nanti A dan Y-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa kalikan. Jadi untuk mendapatkan menjadi persamaan yang mudah untuk dilakukan itu yang pertama untuk komponen X-nya dulu itu AY dikalikan BZ di sini dikurangi diagonal yang ke atasnya gitu. AZ dikalikan BY. Ini untuk komponen yang I. Lalu di sini menjadi minus karena di sini, kalau di sini pasti positif, ini minus, ini positif. Sama halnya kita lakukan dulu yang diagonal di sini dikalikan dikurangi diagonal yang sebaliknya gitu. Dan kita dapatkan komponen untuk yang Y-nya. Sama halnya untuk yang K, nantinya diagonal yang ini dikalikan AX BY, lalu dikalikan dengan AY BX. Ya, dikurangkan, kita dapatkan komponen dari si Z-nya. Jadi secara persamaan matematik ini lebih rumit dibandingkan dot product untuk yang cross product ini. Dan kalau misalkan kita balikan A cross B itu tidak akan sama dengan B cross A, tapi ada tanda negatifnya. Ini menandakan arahnya gitu, nantinya. Arah dari cross itu kemana. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, apa maksud dari cross product ini? Jadi kalau misalkan kita punya seperti yang sebelumnya, itu A cross B, itu kita refleksikan terhadap bidang tegak lurusnya. Jadi kalau yang sebelumnya di dot itu si B ini supaya sejajar dengan si A, tapi sekarang yang tegak lurusnya dengan A, jadi ke atas. Jadi B sin theta, seperti ini. Jadi yang sebelumnya cos theta kalau di dot product sekarang jadi sin theta. Dan konsekuensinya itu adalah kalau misalkan A benar-benar sejajar dengan B, maka cross product dari A dan B itu nilainya akan 0, karena sinus dari 0 itu adalah 0 gitu. Kalau sudutnya 0, tidak ada sudut sama sekali antara A dan B, itu akan 0. Dan kalau tegak lurus, berarti sudutnya 90, maka A cross B itu sama dengan A dikalikan B langsung besarnya. Karena sin 90 itu sama dengan 1. Seperti itu.
Nah, maksud dari A cross B itu sebetulnya adalah untuk merotasikan si suatu vektor terhadap vektor lainnya gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah vektor A-nya, nanti dia seperti dirotasikan terhadap arah dari si B-nya gitu. Jadi kalau yang sebelumnya seberapa besar komponen yang samanya, kalau sekarang seberapa bergeser nanti kalau dia diberi perlakuan yang tegak lurus seperti itu. Nah, untuk mengetahui itu dia berotasinya kemana, kita perlu yang disebut dengan aturan tangan kanan. Jadi ini gambarannya aturan tangan kanan. Kalau misalkan vektor A-nya vektor A itu digambarkan oleh telunjuk dan B itu jari tengahnya. Nanti arah perputarannya itu adalah A cross B itu jempol kita. Jadi kalau misalkan yang ini berarti A-nya yang bawah dan B-nya yang atas. Saya agak bingung ini harus menyamakannya. Ya intinya adalah nanti kalau misalkan si A dan B-nya seperti ini, maka nanti perputarannya itu adalah kalau di sini berarti keluar dari bidang gambar ini. Tapi kalau misalkan A terhadap B itu nanti ke dalam, ya ke dalam sini. Seperti itu. Yang membedakan ini adalah simbol untuk keluar dan ini simbol untuk ke dalam, yang X ini. Seperti itu. Jadi nanti berputarnya itu ke dalam atau berputarnya itu ya keluar gitu. Seperti itu. Nah, untuk bahasan mengenai vektor cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.